Kembali di Bersatu Kawal Pemilu, pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto angkat bicara atas viralnya pernyataan Ahok yang mempertanyakan kinerja Gibran dan Presiden Jokowi. Prabowo memastikan bahwa Presiden Jokowi adalah sosok pekerja keras. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak tinggal diam usai Basuki Cahayapurnama alias Ahok mempertanyakan kinerja Gibran dan Presiden Jokowi dalam sebuah video yang viral di media sosial. Menurut Prabowo, Presiden Jokowi merupakan sosok pekerja keras. Setelah saya bergabung, saya melihat dari dekat, saya menjadi saksi, saya mengatakan Pak Jokowi orang yang sangat-sangat bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Tidak ada capeknya, tidak ada istirahatnya. Kalau ada yang mengatakan beliau tidak bisa bekerja, itu orangnya saya kira ya. Tidak hanya Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pernyataan Ahok tersebut. Saya mendampingi Pak Jokowi 2 periode dan Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam hal ekonomi, penanganan COVID, kesejahteraan sosial, dan semua karena kerjanya Pak Jokowi. Saya bantah. Bapak bagian dari pemerintahan, terus ada kritikan seperti itu kepada Pak Jokowi, kepada atasan Bapak, itu Bapak menanggapinya mengenai apa? Yang disebut Ahok tidak bekerja. Yang nggak bisa kerja apa? Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Sebelumnya, dunia maya dihebohkan dengan potongan video Ahok yang mempertanyakan kinerja Gibran dan Presiden Jokowi. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Ahok pernah menjadi wakil Jokowi saat memimpin DKI Jakarta pada 2012 silam. Ahok juga pernah menjabat sebagai komisaris utama Pertamina dan mengundurkan diri pada Jumat 2 Februari lalu. Kini pernyataan Ahok terhadap Gibran dan Presiden Jokowi menjadi bola liar yang terus bergulir jelang pemungutan suara Rabu mendatang. Tim Liputan PTV. Ya, sudah bergabung secara telekonferensi ada Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga tergabung dalam TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Bang Roni Talapesi, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Mas Stefani, Bang Roni, Bang Habib. Ya. Saya mau ke Bang Roni dulu. Bang Roni, ini kan Ahok kemudian juga setelah pernyataannya viral mengklarifikasi bahwa menurut Ahok ini pernyataannya dipotong-potong dan tidak sesuai konteks. Jadi konteksnya gimana Bang Roni? Iya Mas Stefan, terima kasih ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ini adalah dalam konteks meritokrasi ya, rekam jejak. Pak Jokowi bisa kerja di DKI itu karena diusung oleh Partai PDI Perjuangan ya. Kita lihat bagaimana Partai PDI Perjuangan mengawal program-program dari Jokowi Ahok. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat bagaimana Jakarta tertata semakin rapi karena rekan-rekan dari fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta yang selalu konsisten mengawal program-program dari Jokowi Ahok. Teman-teman yang dari teman-teman dari bukan koalisi yang sebenarnya selalu Pak Jokowi. Jadi konteksnya dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Ahok adalah tokoh politik tidak bisa bekerja sendirian kalau tidak didukung oleh partainya gitu loh. Dalam hal ini PDI Perjuangan ingat bagaimana program dari Nawacita, dari apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan, kita PDI Perjuangan konsisten mengawal program-program dari Pak Jokowi 2014 yaitu program Nawacita. Malah dikritisi sebenarnya sama teman-teman yang sekarang ada di Koalisi 02. Seperti itu. Maksudnya artinya ini terkait dengan harusnya tidak mungkin ada one man show begitu, Bang Roni, maksud Anda? Betul. Pak Jokowi dalam hal ini kan 2014 kita ingat bersama ya bahwa program dari beliau adalah menjalankan Nawacita. Dan Nawacita ini kan lahir dari ide gagasan dari PDI Perjuangan. Okay. Merupakan buah pemikiran dari Bung Karno. Dan disinilah kita yang mengawal
perjalanan dari pemerintahan Pak Jokowi. Dalam hal ini Pak Jokowi menjalankan program dari PDI Perjuangan yaitu Nawacita. Tapi itu, kalau kita dengarkan videonya kemudian Bang Roni tidak ada kata-kata partai sebenarnya sebelum ataupun sesudah pernyataan itu. Nah, ini yang kita luruskan, kita jelaskan karena sudah diklarifikasi oleh saudara Ahok ya, oleh Pak Ahok, dan juga pun kalau bicara soal saudara Gibran, kita semua mengetahui ya dengan rekam jejak yang hanya 2 tahun ya untuk memimpin bangsa ini 270 juta jiwa, tentunya kami ragu apakah saudara Gibran bisa atau tidak karena belum banyak pengalaman lah, Mbak. Jadi itu yang menjadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahok terkait dengan Gibran. Oke, itu kekhawatiran dari Ahok itu menurut Bang Roni. Bang Habib, kalau tadi dijelaskan konteksnya begitu, menurut Bang Habib, apakah itu membenarkan pernyataan itu, Bang Habib? Ya, jadi ada 2 hal ya terkait Pak Ahok ini yang memang selalu kontroversi setiap tampil di muka publik. Yang saya lihat sih begitu ya. Ada 2 hal. Tadi misalnya yang soal Pak Jokowi diklarifikasi bahwa tidak demikian. Tapi penilaian beliau terhadap Mas Gibran sepertinya tadi diakui ya, dikonfirmasi oleh Bung Roni. Nah, saya pikir masyarakat nantilah yang akan menilai. Sama dulu ya, saya ingat ketika sebelum debat yang pertama ya Pak Butet Kartarejasa dengan dengan narasi yang seolah merendahkan Mas Gibran. Ya, baru 2 tahun berpengalaman akan berdebat melawan profesor. Faktanya begitu debat Gibran tampil sangat gemilang. Ya, kita ini kan tokoh berbicara kepada publik, apa yang kita sampaikan akan dinilai, akan dibandingkan oleh masyarakat dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi memang kita bebas berbicara, tetapi ya penilaiannya nanti kembali kepada masyarakat. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Ahok terkait Mas Gibran tidak benar di mata masyarakat, ya karena nyata-nyata Mas Gibran ya adalah walaupun waktu singkat misalnya 2 tahun di kota Surakarta mampu bekerja dengan sangat baik, dan kita terlalu banyak jejak digital ya, testimoni-testimoni masyarakat soal keberhasilan beliau selama 2 tahun memimpin Surakarta. Berarti Bang Habib menerima klarifikasi untuk pernyataan terkait Pak Jokowi, tapi tidak menerima yang soal pernyataan terkait Gibran. Bang Habib? Oke, tampaknya ada gangguan. Mbak Stefani. Oke, Bang Roni mungkin bisa dijelaskan. Oke, silakan Bang. Ditanyakan sama Mbak Stefani arti maksud dari apa yang disampaikan Pak Ahok. Betul. Kayak saya tadi sampaikan. Lagi kedengaran ya? Halo. Pak Jokowi. Oke, sekarang sudah kedengaran, tapi sekarang lagi Bang Roni sebentar. Bang Habib, silakan Bang Roni. Ya, kalau tadi kan kita sampaikan bahwa kenapa kok putus ya? Dalam perjalanan pemerintahan Pak Jokowi tidak bisa berjalan sendiri karena harus didukung oleh partai pengusungnya. Di sini kita melihat dari 2012, 2014, 2019 PDI Perjuangan setia mendampingi Pak Jokowi. Sebenarnya apa yang dijalankan oleh Pak Jokowi ini adalah program-program partai ya, di mana adalah isinya nawacita ya. Kita sudah lihat di dalam keberhasilan beliau 2014 sampai 2019 sampai sayang sekali di akhir kepemerintahan beliau ketika beliau tidak bersama PDI Perjuangan, malah kita lihat beberapa kejadian contohnya sejak Mahkamah Konstitusi, kemudian beberapa kejadian. Nah, ini yang sebenarnya kita melihat bahwa ketika Pak Jokowi bersama PDI Perjuangan, beliau konsisten, tetapi ketika tidak dengan PDI Perjuangan malah menurut kami tidak menjalankan amanah dari rakyat. Jadi kalau tadi yang disampaikan menurut saya Pak Ahok menyampaikan bahwa Pak Jokowi tidak bisa jalan sendiri. Kalau kita ingat dulu waktu Nawacita, Bung Habib dan teman-teman selalu mengkritisi dengan program-program Nawacita yang ada kan. Dan sekarang ya kita lihat juga kan bahwa program Nawacita itu sebenarnya berhasil juga untuk pembangunan di Indonesia sebenarnya. Seperti itu, Mbak. Gitu Bang Habib konteksnya. Bang Habib, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Kami sudah bisa mendengar suara Bang Habib. Mungkin di-unmute, Bang.
Oke, tampaknya masih ada gangguan audio. Saya ke Bang Roni sedikit sebelum saya ke Kang Ujang. Bang Roni berarti... Bisa tetap dengar nggak? Oke, sudah. Bang Habib silakan. Ya, nggak bisa ya? Halo? Sudah. Bang Habib, apakah bisa? Apa sih? Oke, Bang Roni sedikit ya, karena kita coba perbaiki audio dengan Bang Habib. Bang Roni berarti apakah ini yang mau ditekankan lagi oleh Ahok ini adalah berarti harusnya approval rating Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang sangat tinggi ini, maksudnya harusnya ada keuntungan elektoralnya dirasakan partai begitu, sehingga harus ditekankan seperti ini? Maksudnya gini loh, Pak Jokowi sebagai presiden menjalankan program Nawacita. Program Nawacita ini dilahirkan oleh buah pemikiran dari Bung Karno dan dirumuskan oleh PDI Perjuangan. Dalam hal ini adalah roadmap-nya bagaimana membangun Indonesia. Dalam 2014, 2019 itu berhasil dilaksanakan. Dan beberapa catatan tentunya kita melihat bahwa ketika Pak Jokowi bersama PDI Perjuangan berhasil, tetapi ketika akhir-akhir ini tidak bersama PDI Perjuangan, malah menurut kami ada kekacauan pemerintahan ya. Ada sejak putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian ada menteri yang mundur, kemudian ada beberapa kritisi juga dari akademisi. Tentunya ini kan biar masyarakat lah yang menilai ya Mbak ya, Mbak Stefani. Bang Roni, Bang Habib apakah sudah tergabung? Karena saya harus minta tanggapan dari Bang Habib. Dari tadi tergabung. Dari tadi tergabung. Saya bisa mendengar tapi tiba bicara kok. Sekarang sudah bisa. Sekarang sudah bisa. Mungkin tadi sinyal Bang Habib. Silakan Bang Habib. Sudah bisa audionya. Saya tanggapi dulu ya. Silakan. Pertama ya, bahwa tadi kan sepertinya di pernyataan Pak Ahok ya, yang kurang lebih mengatakan Pak Jokowi tidak bisa kerja, itu kan dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Bung Roni. Begitu juga pernyataan terkait Gibran. Nah, kita pecah satu-satu. Ya, bahwa terkait Pak Jokowi, ya, saya memang dalam rekaman sama sekali tidak mendengar ucapan Pak Ahok terkait partai. Jadi kalau kita menilai ujaran itu kan dari teks dan konteks, tapi ada durasinya juga. Dalam durasi percakapan tersebut ya, sepanjang saya pikir di tengah-tengahnya tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dijeda, dan itu saya lihat memang tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dijeda di tengah-tengah pembicaraan antara Pak Ahok dengan ibu itu. Itu clear sekali, itu insinuasi mengatakan Pak Jokowi tidak bisa kerja. Lantas apakah keberhasilan Pak Jokowi itu murni 100% hanya karena di belakangnya ada partai PDIP? Tentu publik bisa menilai. Ya, bagaimana kemampuan Pak Jokowi juga sebagai seorang individu yang memulai bawah ya sampai menjadi presiden, melakukan banyak hal-hal besar. Apakah itu murni 100% hanya karena PDI Perjuangan ya, approval rate terhadap Pak Jokowi pribadi itu tinggi sekali hingga saat ini ya. Dan faktanya juga elektabilitas PDI Perjuangan itu baru naik setelah adanya Pak Jokowi ikut berpolitik mulai dari Pilpres yang pertama. Kalau nggak salah PDI itu dulu 14% ya, partai 14%. Sekarang menjadi partai 20% lebih setelah adanya Pak Jokowi. Kemudian terkait Mas Gibran, saya ingat sekali ya hinaan dari Butet Kartarajasa terhadap Mas Gibran sebelum debat yang pertama. Luar biasa, mengatakan anak muda yang baru berpengalaman 2 tahun akan berdebat dengan profesor doktor. Nadanya ya, nada insinuasinya seolah-olah sepertinya hampir dapat dipastikan Mas Gibran lah yang akan dipermalukan dalam debat tersebut. Faktanya kan berbanding terbalik ya, hampir semua lembaga survei mengatakan Mas Gibran sangat unggul ya pada debat tersebut. Begitu juga kalau dikaitkan dengan kinerja. Apakah 2 tahun bisa menjadi ukuran? Atau apakah sebaliknya dalam 2 tahun justru menunjukkan kelebihan dan keberhasilan Mas Gibran? Karena banyak sekali contoh-contoh dan testimoni dari masyarakat di Kota Surakarta tentang capaian-capaian yang disampaikan, yang dihasilkan oleh Mas Gibran. Nah, terkait tadi Bung Roni ngomong soal MK itu kan jaka sumbung bahwa golok lah ya. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan Bang Habib. Saya butuh penegasan Bang Habib, berarti menurut Bang Habib alasan atau konteks yang disebut dalam klarifikasi itu mengada-ngada
atau gimana? Iya, saya pikir mengada-ngada seperti Mas Roni Talapesi ini juga kan orang yang mengada-ngada, nggak ada kaitannya MK dengan kinerja Pak Jokowi. Tidak nyambung katanya Bang Roni, gimana Bang Roni? Kita menceritakan bagaimana Pak Jokowi ketika menjalankan program itu sangat dengan baik. Ya, Anda kan mengada-ngada, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Apa MK dengan Pak Jokowi? Kinerja gubernur, presiden, wali kota nggak ada kaitannya. Jadi Anda nggak bisa berargumentasi cari-cari sesuatu yang nggak ada kaitannya. Nah, kita kan mau menceritakan ketika menceritakan sesuatu yang nggak ada hubungannya. Berjuang bersama rakyat, tapi ketika tidak bersama PDI Perjuangan itu kan klaim Anda yang surveinya terus jeblok gitu loh, terus menurun. Jadi apa saja dijadikan argumentasi. Itu kan jadi kalau orang sudah kalah, ya sudah dalam posisi seperti Anda, terancam di urutan buncit, memang saya khawatirkan berani melakukan apapun gitu loh. Itu adalah pernyataan ini aja sepihak aku. Ya Bang Roni tadi disebutkan juga tidak ada kata-kata dalam video. Gimana Bang? Kan fakta. Gimana? Fakta nggak ada kata fakta dalam video tersebut kok. Anda tiba-tiba bawa-bawa nama partai. Kan rakyat akan geli melihat gaya Anda berkomunikasi nih Pak Roni. Tidak lah. Itu kan apa? Mantra yang Anda sebutkan itu sudah basi, selalu soal MK-MK. Padahal MK-MK jelas masyarakat tahu, rakyat kecil tahu, tidak ada yang namanya intervensi dalam MK-MK tersebut, gitu loh. Silakan Bang Roni, kami berikan kesempatan menjawab. Ya tentunya kalau yang disampaikan mengenai yang debat dari Mas Gibran ya, Saudara Gibran, malah sebenarnya kami tidak substansi ya, ada beberapa poin ketika debat tidak berhasil menunjukkan substansinya. Dan juga terkait dengan 2 tahun ini kan tentunya menjadi keraguan. Kita tahu semua bahwa Saudara Gibran ini anak presiden. Ya substansi menurut Anda, tapi menurut publik sangat substantif. Waktu debat ada polling, semua polling menunjukkan Mas Gibran yang unggul gitu loh. Oke Bang Roni. Ya memang bagi Anda tidak substansi, makanya nggak heran survei paslon yang Anda dukung terus jeblok. Karena yang penting di mata rakyat tidak penting di mata Anda, tidak substansi di mata Anda. Tidak seperti itu, kita membuktikan bahwa survei kita bagus. Kalau bagus tapi fakta di lapangan ada orang di lapangan. Anda bikin survei, di survei Anda pun kami yang unggul kok, gitu kan? Iya. Oke, kalau gitu jadi kalau menurut kami kita tahulah ini karena Saudara Gibran ini anak presiden ya, beberapa program dari program strategis nasional kan ya ada di Surakarta. Tentunya ya masyarakat tidak heran ya bagaimana pembangunan Surakarta dengan sangat pesat ya dengan 2 tahun ini ya. Karena ya menurut kami karena Saudara Gibran itu adalah anak presiden. Jadi beberapa program ya dari kementerian, dari mana semua turun ke sana. Jadi kita tidak heran. Tetapi buat kami adalah menguji seorang calon pemimpin ini dengan rekam jejak dan pengalaman. Itu sangat penting. Kalau dari kami tim dari Ganjar Mahfud dengan pengalaman eksekutif, legislatif, yudikatif menurut kami yang sudah paling komplit dan punya pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Seperti itu Mbak Stefani. Oke, kalau gitu saya ke Kang Ujang sekarang. Kang Ujang, menurut Anda Kang Ujang dengan pernyataan seperti ini yang viral di media sosial akan memberikan sentimen seperti apa sih kepada paslon 02 dan juga kepada paslon 03? Ya tentu saya melihatnya begini, publik sudah cerdas ya, sudah paham betul terkait dengan dinamika politik yang berkembang saat ini begitu. Kan debat sudah 5 kali gitu, lalu kampanye juga hampir finish gitu ya, tinggal katakanlah 2 hari ke depan tanggal 10 sudah selesai. Artinya dalam konteks pernyataan Pak Ahok itu saya melihatnya gitu ya, bahwa biar publik yang menilai, biar publik yang menentukan apakah memang penilaian itu cocok atau tidak, itu pantas atau tidak. Tapi saya ingin mengatakan, ya kita lihat misalkan ukuran-ukuran lah, indikator-indikator ya, apakah Pak Jokowi, Gibran itu bisa kerja atau tidak. Ya apa indikatornya, misalkan 2019 lalu Pak Jokowi terpilih lagi, ya terlepas dengan apapun itu ya, secara legitimasi terpilih, artinya kalau biasanya kalau terpilih itu ya dianggap mampu bekerja, bisa bekerja, kan itu indikator. Tapi saya tidak mengatakan secara jelas ya bahwa saya mendukung siapa, tidak. Tapi dalam konteks itu ada ukuran di mana bisa bekerja atau tidak itu sebenarnya ada jelas. Misalkan
dalam konteks ekonomi, kebijakan ekonomi pandemi gitu. Indonesia misalkan, saya mengkritisi Jokowi 7 tahun terakhir gitu. Saya sangat mengkritisi dari awal sampai sekarang itu sangat keras juga mengkritisi Pak Jokowi. Tetapi saya mencoba untuk objektif dalam konteks itu gitu. Saya ketika Pak Jokowi salah ya kita ingatkan, tapi ketika benar ya kita apresiasi. Nah dalam konteks misalkan penanganan pandemi ya dianggap sukses, dianggap bagus. Ekonomi stabil, walaupun memang kita tahu pengangguran masih banyak, yang kena PHK juga besar gitu. Tapi secara umum kalau kita bandingkan penanganan pandemi di Indonesia dengan di luar negeri, Indonesia tidak kalah. Tetapi memang ada catatan-catatan juga, ya kita mengkritisi Pak Jokowi gitu dalam banyak hal. Ya, itu pun harus diterima oleh istana. Dan dalam konteks itu ya wajar ketika kita mengkritisi apa yang kurang, apa yang bolong, apa yang salah dari Pak Jokowi. Tetapi tidak mungkin pemimpin semuanya bolong. Tidak mungkin pemimpin semuanya benar. Pasti ada sisi di mana pemimpin itu punya nilai plus, ada juga nilai minus. Saya melihatnya seperti itu, Mbak Stephanie. Ya, Kang Ujang, tapi untuk sentimen nih, ketika ada viral di media sosial kan sangat mudah kemudian warga, netizen memberikan tanggapan atau bisa mengubahkah persepsi seseorang atau memberikan sentimen seperti apa bagi paslon 02 yang dikritik dan 03 yang didukung oleh Ahok? Ya memang begini ya, akhir-akhir ini pasca misalkan MK memutuskan Gibran bisa ikut kontestasi, itu kan serangan-serangan kepada Prabowo Gibran termasuk Pak Jokowi sangat tinggi ya sentimennya. Tetapi kalau saya amati ya secara dalam gitu, justru survei-survei Prabowo Gibran anehnya yang paling atas, selalu yang paling tinggi itu 5 bulan itu konsisten hingga saat ini selalu di atas. Artinya saya melihat sentimen negatif yang menyerang pada Prabowo Gibran kepada Jokowi itu mungkin ya saya melihatnya yaitu berefek kepada kelas menengah ke atas. Tetapi kelas menengah ke bawah, masyarakat kecil gitu, grassroots kelihatannya tidak terdampak. Makanya sentimen negatif termasuk misalkan Pak Ahok sekarang gitu yang mengatakan hal yang seperti itu, dugaan saya mungkin sentimen di kelas bawah tidak akan terlalu terlihat, tetapi kalau sentimen di atas kelas menengah ke atas mungkin terjadi. Tetapi kita lihat, kita ukur saja pembuktiannya di tanggal 14 Februari nanti. Siapa nanti yang unggul, siapa yang akan menang itu bisa terlihat. Apakah itu juga bergantung dengan siapa yang menyampaikan pernyataan itu, Kang Ujang, yaitu sosok Ahok gitu? Iya, saya sih melihat begini ya. Dulu Ahok berkawan dengan Jokowi lah, dengan Pak Jokowi. Bahkan dalam satu pemerintahan, Pak Jokowi gubernur, Pak Ahok wakil gubernur. Tentu sudah sama-sama memahami dan ini artinya mereka dua sejoli sebenarnya yang saling berdampingan dan saling menguatkan satu sama lain ketika itu. Tetapi memang sejarah berkata lain ketika hari ini berbeda kubu, berbeda dukungan. Dan dalam konteks itu saya melihat apa yang disampaikan Pak Ahok mungkin ya mengkritik Pak Jokowi, tetapi kritiknya terlalu keras gitu, kritiknya terlalu ya kalau menurut saya terlalu berlebihan dalam konteks itu. Oke, seperti kata Kang Ujang tadi, kita tunggu nanti 14 Februari bagaimana kemudian publik menangkap pesan atau mempersepsikan pernyataan dari Ahok ini. Terima kasih Kang Ujang, terima kasih Bang Habib, dan juga terima kasih Bang Roni sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Salam sehat.